nggak usah move on gitu. Kalau misalnya hal yang lama masih tinggal gitu ya di dalam hati atau pikiran kita tuh, ya kenapa nggak keep moving with it aja gitu. Everything will get better, dan ini juga pada akhirnya akan balik ke semula gitu loh. Ternyata kehilangan itu ya bagian dari proses aja sih gitu. Halo Sobat Melolam, balik lagi bareng gue Helvan di Bicara Melodi. Kali ini gue kedatangan band yang nemenin pas gue kuliah. Kukira kau rumah pasti kalian tahu semua, tapi ini ada sesuatu yang baru, Semburat, yang gue pengen banget ngulik diskografinya, dan langsung kita hadirkan hari ini Pendara is in the house. Halo. Halo. 1, 2, Kak Master. Terima kasih Hai. sudah datang di Melodi Alam. Terima Thank you, kasih Ella. sudah Thank ini you, ya Ella. diundang. Iya. Akhirnya balik ke Bogor sih sebenarnya. Iya, setelah Setelah terakhir berapa lama? manggung di Gor Pajajaran ya terakhir. No, kita pernah ke 2023 apa? Nama Tour. tempatnya? Agrea. Agrea. Iya. Iya. Iya, sempet tur Oke. Tour akustik perkenalan gitu. ini waktu transisi jadi Pendara. Dari Dari Amigdala Amigdala. ke Tuh. Pendara ya. Yes. Oke. Gue juga tadi juga ngobrol kan off cam. Gue terakhir nonton kalian 2023. Panggung Terbenam ya kalau nggak salah namanya. Tuh, Namanya. kita udah lama gak ngebahas itu sebenarnya ya. Iya. Nice to have a throwback. Nah, mungkin sebelum ke diskografi, gue pengen tahu kenapa dari Amigdala menuju ke Pendara. Apa waktu itu yang membuat kalian akhirnya kayak kita harus ganti sebuah entitas baru nih? Apa waktu itu yang terlintas di kalian? Kita throwback sedikit kali ya. Lebih kepada karena dulu kan waktu masih entitasnya Amigdala tuh ada pergantian personil tuh. Ya, akhirnya Desi masuk gitu, 2 personil lama keluar. Terus terjadi beberapa hal yang tidak bisa kita sepakati bersama lah gitu. Sampai akhirnya kami memilih buat ya udahlah bikin entitas baru aja namanya Pendara gitu. Ya. Dan segala agenda yang kami rencanakan juga tetap jalan, tapi kita tutup buku aja tentang Amigdala gitu karena ya mungkin sudah nggak bisa diupayain lagi sih. Ya. Akhirnya muncul nama Pendara itu dari siapa awalnya? Sebenarnya kita Muncul tuh nama Pendara. Semangatnya mau kemana deh arahnya? Oke. Sebenarnya kita sempat kayak masing-masing personil tuh nge-propose nama-nama gitu. Dan emang kepengen membuat sebuah album atau karya yang apa ya, emang punya tema besar, yaitu si matahari ini gitu kan, cahaya ini. Toh kita juga lagi merencanakan untuk membuka halaman baru gitu kan. Nah waktu itu sih sempat Junet ya yang bilang Pendar. Iya, tadinya Awalnya cuma mau Pendar. Pendar aja gitu. Oh tadinya mau Berhenti dia. Pendar. Cuma Tapi- terbentur sama masalah ini juga ternyata Oh iya. Hak Cipta. kan ya Hak Cipta. Betul. Kami belajar soal akhirnya dari persoalan Amigdala ke Pendara itu Oke. belajar soal apa sih namanya hak cipta lah ya gitu, hak intelektual. Pas kami cek Pendar ada sih bukan nama band tapi di kategori yang sama gitu. Jadi aduh nanti daripada masalah terus harus ganti nama Under lagi. creative something juga kan sih kayak Iya. kategorinya gitu ya. Ya. Ha, Terus- jadi biar kita bisa avoid masalah itu juga ya apa ya yang bisa kita lakukan biar namanya nggak clash gitu. Ya. Terus kami suka banget sih nama Pendar itu, Iya, suka iya. banget. Terus apa ya biar bisa kita pertahankan Pendarnya, akhirnya kayak kita bikin terminologi baru sih. Oke. Jadi ra-nya tuh dari bahasa Sanskrit yang artinya matahari. Tadi yang Oke. udah sempet dijelasin sama Desi, kita lagi pengen temanya matahari gitu. Terus digabungin aja jadi Pendara dibikin satu kata. Jadi Pendar Matahari gitu. Pendar Ya, Matahari. Cahaya matahari Iya, lah ya. Cahaya Matahari. Dan kebetulan emang lagu-lagu di Ode Matahari itu juga berarahan ke sana ya. Refleks, Reflect tuh. Refleksi ke sana ya. betul. Oke. That's why kalian waktu itu membuat sebuah pertunjukan bernama Panggung Terbenam. Yes. Itu untuk apa ya? Melupakan entitas sebelumnya dan membuka lembaran baru. Melupakan sih enggak ya? Enggak sih. Karena Kayaknya kayaknya Amigdala Menutup jalan, tetap menutup
apa ya, menutup perjalanannya atau apa? Sebenarnya kemana arahnya? Iya. Kalau dilupain banget sih nggak mungkin. Nggak mungkin sih. Gue tuh jadi teringat quotes dari film Jatuh Cinta seperti di film-film. Dia tuh bilang, si karakter Ringo-nya tuh bilang kayak nggak usah move on gitu. Kalau misalnya hal yang lama masih tinggal gitu ya di dalam hati atau pikiran kita tuh, ya kenapa nggak keep moving with it aja gitu. Jadi kayak kita juga menganggap kalau misalnya si Amigdala itu journey dari perjalanan bermusik kami juga sih. Jadi Banyak banget kenangannya sih. Iya. Iya. Banyak yang kami upayakan juga gitu di masa itu. Jadi nggak pernah kami lupain sih. Mau segala penderitaannya juga kami Tetap embrace aja. dinikmatin ya. Ya. Dan kayaknya di Panggung Terbenam itu kita berusaha untuk mengintroduce nama baru itu, dan juga di situ kita udah membawa beberapa lagu-lagu baru ya. Iya, Terbenam, Perjalanan Singkat, Bermekaran mungkin, Bermekaran dan Mewangi iya, gitu. ada 3 lagu yang Jadi kami bawa. sedikit introduction sih ke pendengar-pendengar gitu. Dan nama Pendara dimulai dengan si Terbenam. Itu lagu awal kalian dengan nama Pendara. Single pertama. Single Iya, pertama. betul. Jadi kalau nggak salah kita rilis dulu, justru kita rilis Terbenam dulu. Dari under nama Amigdala bahkan. Masih Itu masih Amigdala? betul. Oke. Nah, betul. Oke. Tapi yang pertama kali jadi single Pendara itu justru Terbit ya kalau nggak salah. Purnama. Oh, di Sudut Purnama. Sudut ya? Purnama. Oke. Ha-ha. Jadi di saat jadi Terbenam itu under Amigdala waktu itu. Terus kita udah ganti nama, dan habis itu kita rilis, kita mengadakan Panggung Terbenam dengan rilis di Sudut Purnama. Habis itu jebret whole album kalau nggak salah. Iya. Ha-ha. Dan yang jadi fokus Fokus enggak Terbit dulu kalau nggak salah deh sama Oh, gitu ya? agak lupa Waduh, orientasi waktu gue agak cek archive berantakan. dulu nih. Cek archive dulu. cek Cuma archive. kalau yang gue ingat tuh memang urutannya begitu. Jadi si Terbenam dirilis, kemudian di Sudut Purnama. Jadi kayak matahari terbenam, terus ketemu bulan, terus akhirnya terbit. Yeay, Ya, kita ya, bikin ya, campaign ya. itu tuh. Campaign itu ya. Ya. Kenapa awalnya si Terbenam yang menjadi apa ya? Menjadi bisa dibilang ini nih perkenalan Pendara, the new Pendara lah, the new kalian lah. Iya. Waktu itu kenapa itu yang dipilih gitu? Junad. Karena secara temanya sendiri yang tadi gue sebutin sih gitu, pengen memulainya dengan matahari tenggelam gitu. Kan sampai semburat saat ini juga kita tuh masih menganalogikan matahari di sekitar kita lah gitu, universe-nya lah ya gitu ya, semestanya tuh masih matahari gitu. Terus secara desain musik itu yang paling ngasih corak yang beda gitu dari Amigdala gitu, dari Amigdala yang sebelum Desi. Oke. Setelah kita sama Desi itu ngasih corak musik yang beda banget sama Amigdala. Jadi untuk memulai memperkenalkan kayaknya emang harus dengan sesuatu yang yang megah gitu, yang benar-benar beda. Bikin orang kayak hah? Soalnya banyak sih iya. yang responnya seperti itu ya, reaksinya kayak ini masih personil yang sama gitu, dan ternyata bisa ya ke arah sini gitu. Oke. Selain dari tema berarti dari desain musiknya juga betul. gitu. Oke. Sound desainnya banyak berubah lah ini ya. Yes, Selama banyak banget Pendara sih. ya. Oke. Setahu gue lo itu drum men. Awalnya ya main drum. Terus akhirnya lo ke depan nih, lebih ke depan. Haha. Ya, Waktu itu bertahap apa sih ya ya. brainstorm kalian tuh yang bikin ya udah Junet jadi gitaris dan nyanyi juga kan lo? Gue nyanyi juga Nah, akhirnya. itu waktu itu menemukan formula itu dari siapa? Atau lo yang mengajukan diri? Gue pengen dong nyanyi gitu. Gue volunteering juga sih sebenarnya. Gue punya ide untuk, karena Sempat ada masa transisi juga tapi ya. Iya, sempat dicoba untuk Des itu di depan sendirian gitu. Oke. Secara audio maupun perform maupun panggungan gitu, di depan sendirian. Cuma kayaknya jadi ide-ide yang dulunya pengen bikin approach musik yang
kami rasa preferensinya ke sana gitu, kayak Of Monsters and Men, Oke. kayak ya beberapa band yang kami jadikan reference lah gitu. Butuh sesuatu, butuh vokal yang nempel aja sih sebenarnya. Terus kayaknya memang agar seimbang juga di depan gitu, maksudnya secara looks waktu perform juga gue pengen ya udah kita bertiga di depan semuanya gitu, kita bertiga ada di depan, kita bertiga kelihatan, dan gue juga kebetulan kebanyakan lagu gue yang tulis, jadi gue tahu cara nyikapin lagunya kayak gimana gitu. Beberapa kali pernah nyoba additional gitar, banyak yang jago-jago yang maininnya, cuma gue rasa nyikapinnya kayaknya memang perlu gue yang ada di depan. Treatmentnya harus lo yang ada di depan, lo merasanya ya. Iya kayak gitu. Dari beberapa, kita ke Semburat lah ya. Gue ada ngerasa lagunya manis, ada 3 lagu gitu kan. Betul. Tapi ada pattern gitar yang menurut gue aneh gitu. Gue lupa di lagu apa ya, kayaknya lagu track 1 apa 2 gitu, tentang mimpi berpapalang. Iya, jadi kayak menurut gue, loh ini udah manis nih, tiba-tiba kayak ada bridging yang aneh gitu. Muncul ide dari siapa itu? Sebenarnya emang demo sih semua dari Junet semua ya. Junet, terus kita godok bareng-bareng, masuk internal workshop. Terus pada akhirnya kita serahkan semuanya ke Kak Petra Sihombing selaku sebagai produser kami di maxi single Semburat ini gitu. Dan di situ kita benar-benar ngasih ruang untuk beliau explore dengan ya stylenya dia, khasnya dia gitu. Dan mungkin memang kalau kita lagi ngebahas tentang electric guitar sih karena dia yang isi ya, kalau electric guitar. Tapi gue pengen lebih spesifik di pertanyaannya sih. Kayak tadi tuh lo lebih kepada bebunyiannya atau progresi chord? Progresi sih. Oh, progresi chord. Maksud gue kayak agak Jemari Bunga apa? Mungkin Jemari Bunga. Tapi Jemari Bunga. Iya kayaknya deh. Yang itu ya. Wah, judulnya agak panjang itu apa ya? Oh, tentang mimpi berpapalang. Iya, udah yang pertama. Iya. Track pertama betul. Track pertama. Iya, gue kalau misalnya gue nggak tahu sih itu bisa terdengar di lo jadi aneh atau unik ya. Cuma gue tuh berpikir untuk menulis lagu di Semburat ini tuh akhirnya pengen punya pendekatan yang lain. Jadi kan gue tumbuh dengan musik-musik folk juga gitu di Indonesia, kayak dengerin No Stress, bahkan ada Payung Teduh dan Float gitu, dan banyak lagi gitu. Pertama kali mengenal musik folk tuh justru dari band Indonesia kan. Gue tuh nggak tahu bahwa Bob Dylan tuh ternyata folk gitu. Yang gue tahu itu lagu oldies aja gitu. Nah akhirnya setelah mulai masuk merangsek gitu ke musik-musik folk, ngulik ya lagi yang lainnya, ternyata banyak banget kesananya, dan gue tuh pengen punya approach musiknya yang tidak terdengar Indonesia akhirnya. Jadi gue ngikutin progresi-progresi yang lebih ada country-nya, makanya di situ ada pedal steel gitu. Gue stun supaya bisa dimasukin pedal steel biar nuansa Amerikanya ada juga gitu. Nah, ya desain musiknya gue lebih suka kepada folk. Sekarang sih lebih kayak Americana yang gitu-gitu. American folk ya jadi. Dan lagi dengerin Bon Iver banget saat itu kita ya. Lagi dengerin Bon Iver banget. Yang terutama yang album paling baru. Fable itu sama album pertamanya For Emma Forever gue. Berarti menemukan warnanya bersama Petra Sihombing si Semburat, atau sama, kan ada beberapa kolaborator kan di situ. Yes. Ada No Stress juga di dalamnya. Waktu itu menemukan si soundnya Semburat tuh awalnya dari siapa? Sebenarnya unik juga sih waktu ketemu Bang Petra tuh, karena dia tuh akhirnya mau nge-produce kita tuh setelah denger demonya dulu. Terus dia kalau setelah ketemu waktu itu sih dia suka ketiga lagu itu gitu. Jadi kita udah merasa klik juga sih sama tindak tanduknya Petra di musik, kan udah tahu banget lah dia ngerjain apa. Dan ketika ngobrol lebih lanjut ternyata punya preference yang sama gitu. Dan cara nyikapin musik yang kita buat tuh sesuai aja. Jadi warnanya tuh menurut gua organik aja sih. Muncul dengan sendirinya gitu. Nggak perlu kami paksain atau Petra coba apa ya yang pragmatis gitu kayak gimana. Try gitu. too hard biar ini tuh produknya jadi kayak sesuai apa yang
dia inginkan gitu Iya, kan. iya. Bahkan waktu di Bali pun dia sempat kayak ngulik-ngulik di tempat aja gitu. Kayaknya Iya. kalau gini enak deh, gitu enak deh. Kayak Banyak on the spotnya gitu ya. iya, di lagu Sepenuh Hati itu dia kepikiran satu melodi gitu kan. Oke. Ini harus ada temanya kayaknya net. Terus dia akhirnya rekam dari voice memos-nya, nyalain metronom di DAW, bawa ukulele, dia stem dikit, dimainin terus itu dimasukin di lagu Sepenuh Hati. Raw Raw aja gitu. Dan Oke. dia tuh suka bunyi yang kalau udah enak ngapain diganti gitu. Ya Jadi udah yang kalau- mentah iya. pun nggak apa-apa gitu. Iya kayak gitu. Kami suka cara nyikapin itunya sih. Itu itu yang lebih eksploratif lah. Ya. Kalau kita tarik dari gue tadi coba dengerin lagu kalian dari Kukira Kau Rumah, Di Sudut Purnama, terus sampai ke Semburat. Gue sengaja gue kayak dari Semburat langsung ke Kukira Kau Rumah nih. Jadi gue tuh ngerasa kayak kalian tuh kayak bukan sejenak sih, malah kayak kita tutup yuk era dark itu gitu. Tapi itu memang jadi tujuan kalian atau sebenarnya memang ya udah terciptanya nggak sengaja aja gitu. Sebenarnya kalau aku pribadi sih, kalau dalam proses kita membuat maxi single Semburat itu referensinya lebih ke looking back at Ode Matahari ya, kayak full malah album situ. ya. Justru dari kami yang sudah menjadi entitas pendara dan kami yang waktu itu awal-awal langsung membuat first studio album yang bisa dibilang sophisticated dan lumayan megah ya, transisinya dari sebelumnya gitu. Jadi emang kita menjadikan itu as our own benchmark gitu. Ya. Dan alhasil mungkin kita ya lagi-lagi kayak karya itu kan kadang reflects on apa yang kita masing-masing lagi going through gitu kan. Jadi mungkin di saat itu dalam proses pembuatan Semburat tuh kita lagi going through something yang lagi lebih tenang, lebih kalem gitu kan. Ada acceptance-nya. Acceptance-nya betul. Lebih di Semburat ya. Apalagi dari Junat yang sebagai penulis pasti kayak itu kan sesuatu yang jujur gitu. Itu sih yang bisa aku Iya jawab. dan kita juga kalau menulis lagi kan selalu terpengaruh dari apa yang kita dengar juga gitu. Yes. Dan terutama gue waktu menulis lagu, gue juga look up kepada songwriter yang gue lihat gitu ya. Mostly mereka tuh menuliskan lagu sesuai dengan kejadian hidupnya juga gitu. Berada di titik tertentu atau berada di satu titik tertentu ke titik lainnya atau di antaranya gitu. Menurut gue memang karya tuh memang harus evolve dengan musisinya juga gitu, dengan pemusiknya juga. Bahkan kalau kata Rick Rubin tuh, Rick Rubin, oke. dia bilang kayaknya bahkan kalau misalnya lagu tuh bisa aja tercipta dari kejadian yang biasa aja gitu. Jadi ya menurut gue semua yang kami tulis, kekaryaan yang kami coba toreh gitu, terus terang mungkin aja. Dan ya mungkin itu bisa refleks dari yang terjadi sama kami lu. gitu. Bisa kelihatan lah akhirnya gitu. Kayaknya waktu kita lagi di fase Ode Matahari kayak kita mau membuktikan gitu ya kali ya, bahwa nih kita comeback nih dengan full album, our first studio album lagi gitu. Dan suaranya juga lebih megah, isiannya lebih padat gitu ya. Secara durasi lagu juga ada yang sampai 6 menit gitu. Itu berarti proses si Semburat itu Zoom sama Petra atau kalian ada ke Bali gitu? Kita ke Bali, kita jadwalkan ke Bali. Nah, kan ada juga sama No Stress kan? Iya. Nah, gimana tuh prosesnya bisa, kan Jakarta, Bali nih. Proses rekamannya kayak apa tuh pada waktu itu sama mereka yang di luar Jakarta nih? Iya, yang jauh itu ya. Yang jauh itu. Sebenarnya emang karena sebelum itu pun kita udah dibantu oleh label kami After School, yang menjembatani communication antara kami dengan Kapetra awalnya gitu. Dan emang sebelum itu pun kita udah punya mimpi bahwa one day kita akan bisa sekedar ketemu No Stress gitu, kayak mungkin satu acara atau satu apalah gitu. Tapi ada BM-nya juga sih, kayak bikin karya baru gitu, bareng gitu, kapan ya, bisa nggak ya? Atau sesederhana manggung bareng deh, nyanyiin Iya lagunya sih. No Stress. Terus atau kayak ngobrol, cover-cover gitu ya. Nah, turns out si Bang Petra pengennya
rekamannya di Bali, jadi kami harus berangkat ke Bali. Terus akhirnya di saat sortir, karena di sana kan cuma seminggu, awalnya kita agendakan, jadwalnya dia kan lumayan ini gitu, padat. Terus jadi di antara seminggu itu kita optimalin lagu yang mana aja nih yang bisa kami bawa ke Petra setelah drafting gitu. Nah di antara ketiga lagu yang dipilih itu kepikiran, loh lagu yang ini kayaknya bisa sih dinyanyi nama No Stress gitu. Kita approach aja sekalian, mau gak? Akhirnya Desi waktu itu approach beli Guna ya? Ya, Beli Kupit. Di Kupit. Itu dadakan berarti pas di Bali kepikiran No Stress. Sebelum berangkat. itu kebetulan emang Sebelum udah berangkat. follow-followan di IG gitu sama beli Kupit. Terus kayak yaudah deh kita iseng kali ya approach lewat DM kalau nggak salah. DM betul. DM dulu sebelum masuk ke WhatsApp. Beli kita punya karya nih, punya lagu gini. Kira-kira No Stress ini mau nggak ya mengisi dalam proses penulisan gitu dan juga nyanyi di dalam lagu itu gitu. Terus wah diterima dengan baik gitu, kayak dengan segampangnya gitu. Kayak mereka sangat humble sih, dan Iya. dan memang ternyata dengerin lagu-lagunya Pendara gitu. Ya, Oke. bermekaran dan wangi ya kalau nggak salah yang bikin nyantol Yang gitu bikin untuk nyantol mereka. itu. Tapi waktu kita di sana tuh selalu nyanyiin lagu kita sih, tapi Iya. selalu humming gitu. Kayak, Oke. iya, bikin kita kegeeran aja gitu. Ya pada akhirnya setelah workshop sama Kak Petra kita nyempetin dalam agenda seminggu itu yang sangat panjang. apalagi Pendek, si panjang tuh ya. apalagi gue harus si panjang tuh ya. gue harus cabut duluan terus sisa Junet gitu, dan Iqbal lagi nggak bisa hadir juga di saat itu gitu. Oke. Gitu. Ya akhirnya terjadilah di sana. Manifestasi. Bahkan nulis lagunya di Taman Bermain No Stress juga. On the spot. On the spot. On the Jadi spot. emang kami Oke. sediakan satu verse buat No Stress, dinyanyiin sama dia gitu. Tadinya udah gua tulis liriknya, cuma pas nyampe sana kayaknya dirubah aja deh biar kalian juga terlibat di songwriting. Iya. Kalian memperkenankan untuk No Stress mengeksplor dan atau mengeksploitasi lah di Iya, satu bisa. bagian Yes. itu. Yes. Iya. Oke. Biar kayak ya udah jujur penulisan mereka gitu ya. Dan itu terjadi cuma 15-20 menit gitu. Cepet Asli, ya. asli. Udah jadi gitu. Oke. Oke. Katanya dengan menggandeng Petra ini membuat suara atau sound kalian menjadi lebih subtil. Itu gimana tuh? Subtil yang kalian maksud ini Karena untuk itu si Semburat. kalau Apa? refleks ke Ode Matahari itu kami sophisticated banget kan. Kayak coba Drumnya di ngebuktiin. mana-mana. Iya. Isian trompet tiba-tiba. Iya. Backing vokalnya tebel Iya, gitu ya. BM-nya banyak lah, pengen kayak The National, pengen kayak Fleet Foxes. Pengen semua yang kami dengar harus ada di situ gitu, elemen-elemen yang kami. Tapi ternyata ya itu cuma jadi reference aja ternyata gitu. Terus di perjalanannya kami jadi lebih bijak aja, ketemu Bang Petra yang biasanya gue nulis lagu tuh bahkan lagu perjalanan singkat tuh 6 menit sekian gitu. Ketika gue bawa Nggak radio friendly ya. iya nggak radio friendly. Ketika gue bawa ke Petra lagu gue masih dengan sikap yang sama gitu, sikap songwriting yang sama. Gue punya lagu ini nih TMBP tuh tadinya 6 menitan juga, tapi gue sayang nggak mau buang bagian ininya, gak mau buang. Akhirnya dia forming lagunya jadi cuma 4 menit sekian gitu, hampir 5 menit, tapi tidak ada satupun elemen yang diubah sama dia. Dia cuma menyusunnya jadi lebih rapi gitu, jadi lebih peletakannya lebih enak, dan itu memberikan pengalaman yang bijak dalam songwriting buat gue. Ya itu yang akhirnya menjadi lebih subtil tuh salah satunya itu, dan bagaimana cara dia memilih instrumentasi sih. Dia selalu diskusi sama gue sehari-hari juga kan. Keinginan kita untuk membuat si lagunya tetap sampai dan perasaannya tetap bisa diantarkan ke pendengar dengan instrumentasi yang minimalis juga ternyata bisa gitu. Ternyata bisa disiasati, dan yang gua rasa itu yang subtilnya sih di situ. Jadi lebih enggak BM-nya enggak banyak gitu. Tapi tetap terkontrol. Dan tetap pop. Iya, tetap pop. Soalnya kita kan emang kayak wah sama Kak Petra nih, apa kita coba something new gitu kali ya, kayak yang lebih easy listening, terus langsung ada direct gitu secara lagu, secara durasi dan songwriting juga. Bahasa sih. Bahasanya jomplang banget kalau kita bandingin sama Ode Matahari. Yang dimana waktu gue rekaman take vokal gitu masih nanya ke Junet, ini apa sih artinya gitu.
akhirnya dijelaskan sama Junet Iya, atau dijelaskan. menemukan artinya sendiri gitu. Dijelaskan sih, dan banyak banget sebenarnya interpretasi dari pendengar-pendengar ya jadinya gitu. Tapi Lucunya pernah ada kejadian waktu kita lagi media visit itu kan, waktu di album Mode Matahari. Jadi yang lebih ngerti lagunya tuh yang nanyain kita gitu. Ingat gak ya, orang Malang Bingkai Karya. Iya, Terus dia Oke, media. dia menginterpretasikan liriknya gitu. Oh iya bisa gitu ya. Ternyata. Ternyata lebih ngulik gitu ya. Iya. Gue pengen mungkin deep dive ke satu-satu kali ya dari Boleh. Semburat. Ada Jemari Bunga. Itu kan ada dua kolaborator lah ya. Reda dan Jaras Malibu. Jaras Malibu ya. Tuh. Dua orang ini perannya seperti apa di lagu Jemari Bunga ini? Kalian memberikan porsinya seperti apa? Ini sebuah kesengajaan juga sih sebenarnya, karena waktu gue nulis lagu Jemari Bunga pun gue tuh sedang terinspirasi dari lagunya Ari Reda yang judulnya Ketika Jari-Jari Bunga Terbuka. Oke. Gue tuh membayangkan pengen deh punya lagu yang liriknya secantik ini gitu. Dan nuansanya memang kan mereka sangat ini ya, distintif gitu. Kalau lagu-lagunya Ari Reda tuh selalu terdengar beda aja gitu, khas gitu. Gue pengen condong ke sana gitu si desain musiknya. Akhirnya gue mencoba kayak apa ya yang akan mereka lakukan kalau misalnya menulis lagu ini. Selalu terbayang si Ari Redanya. Cuma kan Mas Ari sudah meninggal ya. Gue juga hadir waktu dia sakit, dan kebetulan kami di lingkungan yang dekat lah di Bandung, di Ruang Putih. Dan Baredanya juga hadir di sana gitu. Terus ketika lagu ini beres, dan gue tuh di lagu ini sedang merasakan sesuatu yang megah gitu, sesuatu perasaan yang nggak bisa dijelasin gitu. Makanya di situ kalau misalnya ditelaah gitu, si liriknya tuh menginterpretasikan sesuatu yang kita kagumi tapi nggak bisa kita petik gitu, nggak bisa kita ambil gitu. Kayak bunga, terus sayang banget kalau ada bunga yang tumbuh mekar, terus udah cantik, terus dipetik kan nanti jadi layu gitu. Jadi kita biarin aja gitu. Nah, sesuai dengan perasaan itu, terus gue akhirnya mengembalikan ke inspirasi awalnya, karena mengagumi Ari Reda itu juga gitu kan. Bagaimana kalau kita approach, karena masih satu lingkungan juga, dan kebetulan Jaras Malibu, putranya Mas Ari Malibu, kami kenal dekat juga gitu. Jadinya kami approach satu-satu, Baredanya, kemudian Jarasnya juga, kami ceritakan visi lagunya seperti apa, yang kami alami seperti apa, terus inspirasi awalnya justru dari situ. Akhirnya satu part di mana Bareda akhirnya ngasih spoken words di situ. Dia tulis, dia dedikasikan untuk Mas Ari Malibu, dan Jarasnya sendiri menggantikan peran Ari Malibu, seenggaknya bisa ikut ngisi ini ya, ngisi ya. Jadi kembali lagi ke inspirasi awalnya, dan itu salah satu manifestasi yang kami capai ya. Intinya maxi single ini penuh manifestasi kita sih. Penuh manifestasi ya. Oke. Kalau di Jemari Bunga, setelah Jemari Bunga itu ada Tentang Mimpi Berupa Pelangi. Ada Sepenuh Hati. Sepenuh Hati dulu ya, baru Tentang Jadi Mimpi. yang pertama Tentang Mimpi, ketiga berarti. Ketiga Tentang betul. Mimpi, Jemari Bunga, lalu Sepenuh Hati. Gue mau ke Tentang Mimpi dulu deh. Oke. Tadi kan yang gue highlight tuh itu kan, lagu itu yang pertama. Yang buat gue kayak anjir nih, aneh juga ya gitu. Approach-nya itu aneh gitu lagu itu. Tapi di balik itu ada sebuah makna yang gue tangkap. People come and go sebenarnya di lagu itu. Kalian waktu itu sedang mengalami apa di lagu ini, itu terutama Junet ya, di ini, karena menurut gue approach-nya tuh aneh gitu. Itu yang gue penasaran banget gitu, pengen tahu dari perspektif Junet as a songwriter gitu. Gimana Net? Perasaan, karena kalau misalnya balik lagi ke referensi musik itu, gue kan dengerin lagu-lagu country folk gitu kan, yang ya kayak Gregory gitu, kayak beberapa lagi lah, kayak bahkan Paper Kite sekarang pun lagi country gitu si
musiknya. Kalau teman-teman di Bandung bilang lebih country sekarang. Apa country? Country biasanya. Lebih country. Nah, lirik-lirik yang mereka tuang biasanya sesuatu yang pedih, getir gitu, tapi tetap menyemai harapan juga di situ gitu. Okay. Dia tuh langsung straightforward biasanya liriknya. Makanya gue mencoba untuk nulis tentang mimpi berupa pelangi itu sejelas mungkin aja deh gitu. Sesuatu yang straightforward juga, biar pendekatannya perasaannya sama gitu kayak apa yang gue dengar tentang country folk ini gitu. Dan gue berusaha terus terang dengan apa yang sedang gue rasain gitu. Bagaimana di saat itu tuh gue sedang menyikapi kehilangan dan merasa ternyata kehilangan itu ya bagian dari proses aja sih gitu. Bagian dari proses, bagian membuat diri menjadi lebih utuh. Bagian ya namanya proses kan baik atau buruk, shifting untuk menuju keadaan yang lebih baik lah seenggaknya gitu. Dan gue percaya sama hal itu. Makanya di liriknya gitu sih tentang mimpi berupa pelangi itu menceritakan tentang sesuatu yang nggak bisa berjalan sebagaimana mimpi kita yang kita bayangkan gitu, yang kita imajinasikan untuk bersama-sama gitu. Tapi nggak apa-apa gitu, karena toh kita masih bisa mencapai mimpi itu meskipun jalannya udah nggak bareng gitu. Jadi meskipun semegah pelangi gitu mimpinya, ya kalau misalnya nggak bisa menyusuri pelanginya ya udah kita ketemu di ujungnya aja gitu. Kayak gitu. Ya. Oke. Di Sepenuh Hati setelah itu kan berarti kedua ya Sepenuh Hati ya. Di Sepenuh Hati dengan No Stress tadi lo bilang lo ngasih part first ya. Untuk mereka bisa explore lah. Lo waktu itu harapannya sesuai dengan udah konsep kalian itu yang kalian harapkan dengan isian No Stress itu tanpa revisi sama sekali. Tapi emang sebelum itu pun sebelum kita lempar ke mereka kita punya visi dan misi bahwa lagu ini tuh akan kita dedikasikan ke teman-teman yang menginspirasi kami. Iya ya gitu. musik kami gitu. Dan kebetulan ada beberapa teman musisi yang memilih untuk berhenti main musik atau terhenti perjalanan bermusiknya karena ya takdir gitu harus meninggal. Intinya si lagu ini tuh tentang bagaimana kami tetap bernyanyi sepenuh hati meskipun orang-orang di sekitar kami yang tadinya main musik bersama sudah ya secara natural selection sudah hilang gitu. Ya contohnya kayak Bung John Castella, terus ada kawan baik kami Oscar Rolang yang memilih untuk berhenti main musik dan melanjutkan kehidupannya di Jepang. Shout out to Oscar. Oscar Rolang. Terus kami bawa akhirnya ke No Stress, visi lagunya seperti itu. Akhirnya mereka juga punya dedikasi tersendiri gitu. Waktu itu mereka menulis lirik itu tuh membayangkan beli Made Indra, basisnya Navikula. Karena mereka tuh lumayan dekat lah, punya hubungan yang sangat lekat. Dan di hari kematiannya Made Indra tuh mereka cuma berjarak berapa meter melihat mobil Made Indra kecelakaan katanya. Jadi ya tulisan di liriknya nggak berani kami ubah juga kayak itu udah sejujur paling mungkin. Jujur dan apa yang mereka alami. Apa yang mereka alami dan mereka rasain gitu ketika membayangkan ya bayangan Made Indra dan kebersamaannya. Jadi kalau misalnya ditanya sesuai ekspektasi, sangat itu yang kami tuju sih gitu. Bukan hasil akhirnya tapi apa yang kami pengen ya rasanya. Tapi fun fact-nya adalah dulu kita sempat punya original lyrics ya untuk Sepenuh Hati. Dimana bagian kita mau menulis tentang experience kita di trotoar Bandung yang basah. Terus kita kepengen No Stress tuh nulis tentang Bali gitu. Tadinya gitu ya. Oke. Terus jadinya kita ubah. Tapi kadang-kadang kalau manggung masih suka lupa gitu. Kenapa? Jadi lirik yang draft yang lama kita pakai nyanyi gitu. Masih ini. Bawa dari awal ya. Maksudnya udah nancep di awal ya. Betul. Oke. Berarti tadi si Sepenuh Hati itu berarti bentuk dedikasi kalian terhadap teman-teman di industri yang dekat sama kalian. Iya sih. Teman-teman yang menginspirasi dan membersamai kami waktu
ya di perjalanan kami bermain musik lah. Dan terus kita rayakan gitu ya. Ah. Soalnya lagunya sangat celebratory gitu loh. Energinya lumayan moving lah, uplifting ya. Ya. Bukan justru merayakan kesedihannya ya. Betul. Tapi ya, oke. Katanya Desi sempat bilang kalau Semburat ini kayak lu ngerasa menghirup napas setelah sekian lama lu tahan gitu. Apa makna dibalik itu, Des? Karena transisi dari album penuh kami Ode Matahari ke Semburat ini nggak bisa dibilang nggak lancar-lancar banget gitu, nggak naik terus gitu. Kalau misalnya kita ngomongin graf gitu ya, naik turun banget lah intinya. Karena ya masing-masing dari kami ya mengalami hal-hal personal gitu, dan harus menghadapinya dan menyelesaikannya gitu kayaknya ya di tahap itu. Jadi penulisan lagu tentang mimpi berupa pelangi itu mungkin dari tahun 2024 ya? Oktober 2024. Oktober, terus bertahap sangat-sangat jaraknya tuh sangat-sangat gede gitu. Sampai akhirnya kita udah kayak oke, kita kayaknya siap nih untuk mulai workshop gitu kan waktu itu. Di situ juga nggak langsung ke Kapetra gitu. Kita juga ada jeda yang lumayan panjang juga gitu. Jadi mungkin karena prosesnya itu lumayan pelan dan slow pace gitu. Tapi mungkin itu yang dibutuhkan untuk akhirnya si Semburat ini jadi gitu kan dan lahir gitu. Dan harapannya lagunya juga breathtaking sih. Asik. Jadi kayak ya lega aja pasti perasaannya setelah Semburat ini udah bisa didengerin teman-teman semua gitu. Berarti Semburat ini jadi titik balik dari segala dinamika yang terjadi di Pendara. Inilah jawabannya. Inilah alasan kalian balik lagi. Alasan sedikit kayak nih kita ada sesuatu nih karena emang nantinya kan kita ada rencana yang lebih besar untuk si maxi single ini kan nantinya gitu. Maxi single ya. Spill. Maxi single ini tuh hanya jadi pembuka. Ya kayak ya spill aja sih. Yeah. Kayak bentar dulu gitu kan, sebentar lagi kita akan melakukan sesuatu. Kalau the whole ya, maksudnya secara garis besar dari ketiga ini di maxi single ini, sebenarnya apa yang kalau kalian yang ingin kalian sampaikan lah ke pendengar gitu? Mungkin POV-nya berbeda-beda kali ya. Yang coba kita sampaikan. Gue pengen ngerangkum itu sih dari 3 lagu itu. Mengapa akhirnya kami pilih tajuk Semburat juga kan sebenarnya karena itu tuh refer ke transisi cahaya dari pagi, kayak dari gelap ke terang maupun terang ke gelap kan. Di antaranya tuh ada cahaya Semburat itu, yang dimana kami rasa itu cahaya yang paling jujur di setiap harinya gitu, karena datangnya itu cuma sebentar dan nggak pernah ada cahaya yang serupa lagi gitu di seluruh hari. Nah, Semburat ini yang membuat kami itu bertanya-tanya juga sih. Gua tuh kayak merasa kayak di balik Semburat tuh sebenarnya ada apa sih gitu, di sana tuh ada kehidupan kah atau ada ya kayak menyimpan semua pertanyaan gitu Semburat, karena cahayanya tuh nggak, kalau dibilang bagus banget enggak gitu, kadang ada yang lusuh juga warnanya gitu. Tidak semua hari itu baik, tapi itu cahaya yang paling jujur gitu. Itu akhirnya refleks kepada keseharian juga gitu, karena ya di antara transisi gelap dan terang tuh pasti muncul kejujuran itu gitu, keterus-terangan itu yang diharapkan bahwa tenang yang direfleksikan oleh cahaya Semburat itu tuh bisa kami rasa juga gitu di keseharian. Kalau itu yang gua coba antar perasaannya kepada. Wow, detail ya. Kalau gue sih cuma satu kata sih, kayak acceptance aja sih. Yang mungkin itu pesan besarnya aja, bahwa everything will get better, dan ini juga pada akhirnya akan balik ke semula gitu loh. Gue penasaran ini sih, kan kalian dari Bandung ya.
Ish. Dari Gue kan Jakarta udah soalnya. stay Jakarta nih. Iya. Terbentuknya di Terbentuknya di Terbentuk di Bandung. Bandung. Ngakunya gitu ya, ngakunya. Kakunya. Tapi secara demografi itu mempengaruhi nggak cara kalian menulis perpindahan itu? Kita nggak pernah begitu mikirin Iya. itu ya bagian, maksudnya as part of our songwriting process gitu Iya, kayak. iya. Tapi mostly beberapa, ya mostly sih nggak beberapa, kebanyakan gue nulis di Bandung juga sih sebenarnya lagu-lagu tuh. Oh iya. Iya sih. Iya kan? Iya, iya. Gue nulisnya di Bandung gitu. Karena Dan itu titik yang paling lo nyaman. karena That's why merasa lingkungannya akrab aja kali ya. Cuacanya enak, duitnya doang nggak enak. Duit di daerah ya, duit di daerah ya, tetep Iya, ya. tetap cuacanya enak. Adem. Makanya nggak heran kalau banyak musisi atau seniman yang berkarya di Bandung gitu. Iya. Cuman ya kalau buat gue sendiri nulis musik di Bandung kayaknya memang jadi sesuatu yang titik aman lah gue kalau misalnya nulis musik. Mungkin kalau di Jakarta nyobain bisa aja sih. Kita pernah nulis di Jakarta gak ya? Ada nggak? Aku Kayaknya ada deh tentang Ada ya, mimpi beberapa. kayaknya di Jakarta nggak sih? tentang mimpi di Bandung deh. Di Bandung ya? Iya. Jakarta kayaknya tempat untuk workshop aja deh, karena kita dekat dengan label kan, label kami di Ya. Jakarta. Gitu. Mm. Eksekusi. Eksekusinya Eksekusi Eksekusi. tetap di Jakarta. Iya. Draft pasti di Bandung. Iya. Mungkin ngaruh ya. Mungkin kalau Ngaruh ya? misalnya tentang mimpi berupa pelangi ditulis di Jakarta, tentang mimpi berupa debu. Gitu. Gak ada Berupa pelangi. polusi. Nggak ada pelangi-pelanginya. Ya, ya. Setahun sekali. Ya, ya. Ini ada pertanyaan ya dari audiens kita, dari Sobat Menolam, dari Lili. Lily. Snowflake Lily. Lili J. Iya. Collins ya bukan ya? Lily Collins. Di lagu Tak Henti Bersauh dan Jemari Bunga, gimana ceritanya tentang collab sama Kak Reda? Oh. Mana udah dijawab tadi ya? Mm-mm. Atau lu mau nambahin? Ya kita approach sih sebenarnya kalau kembali. Iya. Dan itu agak takut-takut juga sih sebenarnya karena gapnya sangat jauh kan. Meskipun gua di lingkungan yang dekat gitu, Di ruang putih ya. di ruang putih. Di ruang putih itu ya Cuma pertemuan. kami nggak pernah beririsan langsung. Dan bagaimana sih rasanya untuk ngedeketin idola gitu ya? Terus minta foto bareng aja kadang gemeteran gitu. Starstruck. Iya, starstruck gitu. Ini minta isi dong bikin lagu bareng kita gitu. Itu lumayan. Sebenarnya di balik semua kolaborator ini, maksudnya ya alhamdulillah kita bisa dapat semuanya gitu. Tapi di balik itu kita kayak mau nggak ya mereka Iya, sama ada kita, perasaan. kita Iya, siapa ya, ada gitu. Insecure-nya ada banget Ya, gitu. ya. Dan lagi-lagi ya satu-satu jadi manifestasi yang Ya. terkabulkan gitu. Dan bertepatan gitu Iya. waktu kami rilis Jemari Bunga, Mbak Oh, Reda iya. juga sedang sibuk sama Nawila, project Nawilanya gitu Hmm. filmnya. penulisannya mungkin ya. Iya. Oke. Setelah Maxi apa lagi nih dari Pendara? What Nah, next? tadi emang kita Boleh kan yang boleh sempat, di-spill ya? ya tadi kan kita sempat mention bahwa maxi single Semburat ini adalah fragmen kecil dari apa yang sedang kita kerjakan dan rencanakan gitu. Semoga kalau lancar, Amin. kepengennya sih ada full album. Oke. Semburat titik-titik gitu. Semburat apa Masih ada gitu. semburatnya? Masih ada semburatnya. Tetap masih ada itunya, semburatnya. masa itu ya. Dan mungkin fun fact kita spill dikit kali ya perihal. Jadi kita udah rilis 3 lagu, sisa sekitar 5 lagu. Yeah. Dan di situ kita dikasih ruang untuk kemungkinan besar kalau lancar kerjasama dengan produser-produser yang berbeda gitu. Jadi a lot of room to explore juga buat kita. Semoga lancar ya. Iya, iya. Amin. Tahun ini? Insya Allah. Optimis tahun ini. Optimis tahun ini. Harus ya. Oke, Gitu deh. berarti akan ada album ya, full album ya dari Amin. Pendara ya. Amin. Amin. Oke, gue pengen menutup diskografi dari Pendara. Gue seneng nanya reference baru sih dari beberapa musisi yang datang Iya, ke iya. Melodi Alam. Apa lagu yang lagi kalian denger? Apa ya, karena Coachella kemarin gue lagi dengerin Justin Bieber lagi. Justin Bieber lagi? Valid. Era-era Valid. baby. Valid. Iya, My World, Oke. 2 point? Oh, atau yang My World aja? yang My World aja. Penting soalnya, pertanyaan penting. Go Believers. Die hard. Karena emang gue tipikal yang kalau lagi suka dengerin itu terus bisa Oke, berbulan-bulan, repeat ya. bahkan hampir setahun kayaknya gue kayak gini di mobil tuh itu yang dimainin. Dan rada bikin insecure sih karena kalau misalnya ke event-event terus kayak
oh ada musik baru atau band baru gitu, gue kayak duh belum dengerin lagi gitu-gitu. Sebenarnya ada gitunya. Cuma lagi dengerin Olivia Dean banget. Olivia Dean. Ya, bahkan sebelum dia Grammy Awards gitu gue Gua udah udah dengerin duluan tuh. gue hampir gatekeep tuh, tapi kan kayak nggak boleh gitu ya. Rezeki orang. Tapi ya Olivia Dean, Olivia Dean, album yang pertama dan juga yang kedua, both my favorite. Terakhir, di saat kalian pasti kan band nemuin titik tengahnya tuh pasti ada lah ya perdebatan. Siapa titik tengah kalian tuh? Siapa ya? Titik tengah kalian. Referensinya nemu ini aja deh, ini jadi titik tengah kita. Atau setiap album tuh selalu berbeda-beda Maksudnya ini reference-nya dalam penulisan lagu. dalam penulisan lagu. Kira kayak orangnya siapa ini orang tengahnya. Kalau peran orangnya kayaknya kita sudah aware terhadap kapasitas kita masing-masing. Gitu kayak udah kali ya gitu kayak. Ya. Ada gitu. Ada porsinya. Ada porsinya betul. Penulisan kita nggak pernah ngasih reference yang satu gitu sih. Kadang kayak yang kepikiran aja kalau songwritingnya lagi kayak misalnya tentang Mimpi Berupa Pelangi lah, let's say gitu dilempar. Nanti nuansanya kayaknya dekatnya sama lagu ini deh gitu, atau sama lagu yang mana gitu. Nanti ya saling Itu lempar Bon aja. Iver banget sih. Iya. Apalagi pianonya. Tadadeng. Iya, kayaknya nggak pernah lepas dari elemen Bon Iver. Udah nggak dilawan lah sama kami itu mah. Bon Iver lah ya, titik tengah itu ya. Tapi yang kayaknya salah satunya selain Bon Iver juga ada kayak The Lumineers, Oke. Of Monsters and Men, gitu-gitu. Nah mungkin yang jadi ininya kali ya penyambungnya gitu untuk Penyambungnya. referensi kami ya American folk itu sendiri. American sih. folk ya. Kami lagi menyasar ke sana lah si desain musiknya. Siap. Biar agak bule gitu ya. Iya, biar rasanya bule tapi liriknya bahasa Indonesia. Ya. Atau bahkan kita bisa nulis lirik bahasa Inggris. Siapa yang tahu? Amin. Iya kan? Album ini kali. Jun, album Kita ini lihat kali. aja. Takutnya ya itu insecure lagi kayak bisa diterima nggak ya gitu. Kadang kan mikirnya gitu. Tapi belum pernah dilakukan kan? Nah kita mencoba di lagu Jemari Bunga, di mana Mbak Reda ini nulisnya kita sengajain dalam bahasa Inggris. bahasa Oke, ya. Tadi ada opsi yang bahasa Indonesia, tapi kayaknya yang Inggris lebih kena gitu loh, to the point gitu. Dan penerimaannya oke sih, maksudnya kayak Iya. ya udah. Oh. So far it's okay. Thanks a lot Pendara. Terima kasih banyak. banyak. Thank you, Alvan. Madam. Thank you, Melolam. Thank you. Kru. Thank you. Berarti nanti Semburat akan dibawakan secara live ya Yes. di Melodi Samsara. Thank you banget buat Sobat Melolam udah nonton episode gua bareng Pendara. Nanti kita ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye. Trotoar jalanan basah, kita menari kawan. Kadang ku tertingkap